Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini eh, memperkenalkan diri dulu ya. Saya Dwi Ramadan dari semester 3, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelumnya kedengeran nggak suaranya? Kedengaran Bang? Dengar kok, Kak. Ya, ya. Nanti kalau ada jaringan yang error, kalau nggak terputus-putus bilang aja ya. Oke, saya langsung aja ya untuk mempersingkat waktu, langsung menjelaskan tentang pemanasan global ini. Sebelumnya, apa sih itu pemanasan global? Nah, pemanasan global ataupun global warming itu adalah sebuah kenaikan suhu rata-rata atmosfer ataupun permukaan bumi itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat sama teman-teman semua, berawal dari radiasi matahari. Itu adalah sebuah energi pusat dari perubahan panas yang ada di bumi ataupun sumber panas yang ada di bumi. Nah, pertama radiasi gelombang pendek. Nah, radiasi gelombang pendek itu sendiri adalah sumber cahaya matahari ataupun panas dari matahari itu sendiri langsung mengenai permukaan bumi. Itu disebut dengan radiasi gelombang pendek. Nah, sebagian besar radiasi gelombang pendek itu diserap dan memanaskan permukaan bumi setelah diubah menjadi gelombang panjang. Nah, yang dimaksud dengan gelombang panjang adalah ketika radiasi matahari yang berpusat pada matahari mengenai permukaan bumi, lalu dipantulkan kembali ke arah atas ataupun ke arah atmosfer, itulah yang disebut dengan gelombang panjang. Jadi bisa dibedakan antara gelombang panjang dan gelombang pendek. Nah, pada intinya gelombang pendek itu adalah gelombang secara langsung, sedangkan gelombang panjang itu tidak langsung. Jadi gelombang panjang itu terkena proses pantulan. Jadi mengalami proses pantulan dulu itu sudah bisa dibilang radiasi gelombang panjang seperti itu. Nah, sebagian radiasi gelombang panjang itu yang dipantulkan, nah itu tidak semuanya keluar gitu. Ada yang dipantulkan kembali ke dalam bumi. Nah, itulah yang disebut dengan pemanasan global nantinya. Nah, sebagian dipancarkan keluar atmosfer dan sebagian memanaskan atmosfer. Jadi ketika matahari itu memanaskan bumi, lalu oleh bumi diserap, itu tidak semua 100% diserap, tetapi ada pun yang dipantulkan, gitu konsepnya. Lalu ketika dipantulkan, itu tidak semuanya keluar dari bumi, tetapi ada yang dipantulkan kembali ke dalam bumi, oleh yang disebut dengan gas rumah kaca. Boleh saya duluan nggak nih? Ya, boleh. Nama saya Fadlan. Nah, ada pertanyaan. Jadi kan kalau emisi itu kan berarti di suatu daerah itu terpusat ya gitu ya. Suatu daerah melakukan emisi berarti daerah tersebut yang mengandung emisi paling banyak. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa kalau daerah A yang menghasilkan emisi banyak, tapi mengapa kutub selatan yang kena dampaknya gitu Kak? Yang paling besar dampaknya, paling panas kayaknya gitu. Gitu Kak. Menurut kakak gimana pendapatnya? Nah, pertanyaannya, misal di suatu daerah A itu terdapat emisi gas rumah kaca yang besar. Kenapa di kutub itu terlihat seperti dampaknya besar gitu di kutub. Nah, untuk di kutub itu sendiri kan namanya gas itu ya teman-teman, itu kan sifatnya tidak diam di suatu tempat ya. Dan gas itu sendiri itu berpindah gitu, tertiup oleh angin gitu, maka persebarannya walaupun di daerah A, misal di daerah A terjadi banyak emisi gitu, emisi gas rumah kaca, tetapi bukan berarti daerah tersebut itu yang panas dan daerah yang lain tidak panas, karena bumi juga berotasi gitu, maksudnya berputar gitu. Jadi semua tempat pun akan terdampak kayak gitu. Tadinya itu di kutub utara misalnya suhunya itu minus 20 gitu, misal minus 20 derajat contoh. Nah, karena dari emisi dari penduduk dunia itu semakin besar emisi gas rumah kaca, maka
suhu di sana itu akan mengalami penurunan gitu teman-teman. Nah, dengan mengalami penurunan ataupun jadi panas gitu. Jadi bukan minus 20 lagi, minus 10 ataupun minus 5. Di sana itu mengalami pencairan gitu. Pencairan. Nah, kan teman-teman tahu sendiri misal kayak es itu di titik berapa sih dia tetap beku dan di titik berapa dia mengalami sebuah pencairan gitu. Jadi walaupun di satu tempat itu mengalami apa sih gas emisi rumah kaca itu yang besar, tetapi bukan berarti tempat lain tidak berdampak. Saya Deka mau nanya. Iya, boleh. Nama saya Nisa Nurul Fatmah. Jadi mengapa suhu di rumah kaca itu lebih tinggi daripada suhu yang ada di luaran ya. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, menurut saya seperti ini konsepnya. Jadi ketika radiasi matahari itu masuk ke dalam rumah kaca itu sendiri, menembus kaca, lalu dipantulkan permukaan tanah, maka sifat pemantulannya itu dikembalikan lagi sifat panas oleh kaca, dipantulkan lagi ke dalam, maka ruangan itu semakin panas karena ruangan itu tuh menyangkut tempat yang sempit. Jadi ketika panas masuk ke dalam, radiasi matahari itu masuk ke dalam, lalu dipantulkan keluar. Ketika dipantulkan keluar, tapi dipantulkan lagi ke dalam. Sebagian berhasil lolos keluar dan sebagian dipantulkan ke dalam, kayak gitu. Nah, ketika dipantulkan ke dalam, karena itu sebuah ruangan yang sempit ataupun tidak seluas bumi ya yang di luar, gitu kan. Tadi kan pertanyaannya kenapa yang di dalam lebih panas daripada yang di luar. Nah, itu karena yang di dalam itu tersekat oleh kaca-kaca tersebut. Nah, dengan pantulan panas yang dikembalikan ke dalam, ya kan, dibalikan ke dalam dengan luas ruangan yang sempit, maka tempat itu semakin panas gitu. Di dalam ruangan kaca itu semakin panas daripada di luar. Saya mau nanya Kak. Ya udah nggak apa-apa, masih kedengeran kok. Dengeran ya Kak. Kak apa sih Kak El Nino sama hubungan, ada nggak sih Kak hubungannya El Nino sama pemanasan global? Menurut saya ada. Jadi El Nino itu adalah sebuah peristiwa di mana Indonesia itu mengalami musim hujan ya, mengalami musim hujan. Nah, ketika pemanasan global itu terjadi, nah maka ada peristiwa El Nino itu tidak seperti biasanya seperti itu. Jadi kan El Nino itu misal terjadi sebuah musim hujan di Indonesia. Tadinya itu musim hujan di Indonesia itu bulan-bulan apa? Biasanya kan bulan-bulan yang kayak ber itu ya, bisa kayak September, November, Desember ya kan, Oktober seperti itu. Tetapi sekarang musim hujan itu tidak menentu gitu. Tidak menentu. Kadang ada di bulan Januari, Februari, Maret bahkan, ataupun di bulan-bulan yang semestinya bukan bulan hujan gitu, bukan waktunya hujan, tetapi malah hujan seperti itu. Itu juga pengaruhnya dari hujan itu, pengaruhnya selain dari El Nino itu dari namanya angin yang tadi saya bilang, angin. Jadi angin itu berhembus dari arah Samudra Pasifik. Nah, dari arah Samudra Pasifik menuju ke selatan Indonesia ataupun ke Australia. Nah, itu tuh menimbulkan hujan. Sedangkan ketika dari Australia menuju ke utara Indonesia ataupun ke arah Samudra Pasifik, gitu, kebaliknya itu menimbulkan panas. Jadi, apa hubungannya dengan pemanasan global ini gitu? Nah, angin itu kan bertiup dari tempat yang bertekanan maksimum ke bertekanan minimum, seperti itu teman-teman. Ketika itu adalah sebuah hukum
boys ballot ya kalau nggak salah. Nah itu ketika misal tempat itu panas sekali gitu, dengan suhu yang panas maka bertekanan rendah. Itulah hukumnya boys ballot. Jadi ketika tempat itu panas maka tekanannya rendah. Ketika itu tempat itu dingin, tekanannya tinggi seperti itu. Jadi angin itu bertiup dari tekanan yang tinggi atau maksimal ke tekanan yang rendah. Begitu. Jadi ada hubungannya dengan pemanasan global ini. Iya, saya tadi pada nih ingin bertanya, Kak. Ya boleh. Apakah di musim pandemi sekarang ini pemanasan global atau efek rumah kaca itu bertambah atau menurun, Kak? Kan dari bulan Maret itu tinggal gimana aktivitas manusia itu sudah berkurang itu, Kak, di luar rumah. Pandemi itu ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya ya teman-teman. Dampak negatifnya teman-teman udah tahu sendiri. Nah untuk dampak positifnya itu ternyata ada teman-teman dari wabah COVID-19 ini. Apa itu dampak positifnya? Yaitu adalah sebuah penurunan dari kadar unsur emisi gas rumah kaca itu sendiri. Itu mengalami penurunan yang cukup lumayan besar teman-teman. Nah, kalau teman-teman baca-baca di situs artikel di internet, itu bisa dilihat ada peta-peta persebaran gas emisi rumah kaca itu. Khususnya penyumbang terbesar itu kalau nggak salah adalah Cina dan Indonesia, seperti negara besar, Cina, Indonesia, Amerika, seperti itu. Dan itu bisa dilihat di Cina itu mengalami penurunan dari emisi gas rumah kaca itu cukup lumayan besar. Dan terjadilah sebuah udara yang baik gitu, yang lebih baik, kualitas udara yang lebih baik. Banyak pengamat peneliti kualitas udara itu mengatakan jauh lebih baik gitu. Nah, kalau teman-teman mau cari benar atau enggaknya gitu, bisa dilihat aja di situs-situs seperti instansi BMKG dan lain-lain itu. Apa benar nggak sih itu lebih baik atau enggak? Kalau saya yang baca di artikel itu, ya lebih baik karena ya itu tadi aktivitas manusia di luar rumah ataupun di jalanan lah. Contoh di jalanan itu seperti mengendarai motor, mobil dan lain-lain yang menggunakan bahan bakar fosil itu semakin menurun kan. Nah, maka dari itu gas yang dihasilkan pun, gas efek rumah kaca pun semakin menurun. Terima kasih atas waktunya untuk Bang Dwi. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam forum hari ini. Saya Muhammad Hifzul Fadlan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.